Oke, selamat malam semuanya, hadirin yang telah hadir di webinar kita pada malam hari ini, yaitu webinar mengenai tren marketplace sebagai tempat berjualan bagi brand. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai masuk ke topik pembahasan kita, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Riesa Amalia, as a brand representative dari Partipos Indonesia. Pada malam hari ini saya akan membantu untuk memandu jalannya webinar kita, dan nanti pada sesi Q&A juga akan membantu untuk memilihkan pertanyaan dari teman-teman semua, yang pasti nanti akan dibantu dijawab sama narasumber kita yang keren-keren pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya mau ngingetin dulu nih ke teman-teman yang hadir, untuk nanti menaruh pertanyaannya di kolom Q&A, jangan di kolom chat agar nanti pertanyaannya tidak tertumpuk dengan pertanyaan yang lain. Seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke topiknya nih, boleh ya sebentar saya merimain sedikit tentang Partipos itu sebenarnya apa sih, dan campaign di Partipos itu sebenarnya seperti apa. Oke. Secara singkatnya, Partipos adalah end-to-end influencer marketing platform yang dimana Partipos menghubungkan antara brand dan juga everyday people dengan menciptakan word of mouth advertising melalui sosial media. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum download, bisa langsung di-scan aja QR code yang ada di slide kita dan juga bisa langsung download aplikasi Partipos di App Store dan juga di Google Play. Oke, nah seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa Partipos adalah end-to-end influencer marketing platform yang dimana setiap brand yang bekerja sama dengan Partipos dapat me-customize setiap campaign yang dilakukan mulai dari goals-nya, mungkin ada yang untuk brand awareness, untuk familiarity, consideration, purchase, dan juga loyalty, dan juga bisa meng-customize platform apa nih yang kira-kira akan digunakan oleh teman-teman brand. Bisa di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok. Dari influencer sendiri juga bisa dipilih oleh brand langsung, mulai dari gendernya, followers, age, interest, dan juga areanya. Nah, setiap brand yang telah bekerja sama dan melakukan campaign dengan Partipos akan mendapatkan akses untuk masuk ke Partipos dashboard, yang di mana teman-teman brand bisa melakukan review submission, approve, edit, reject apabila submission-nya tidak sesuai, conduct a discussion, dan juga tentunya make payment di akhir campaign. Oke. Nah, di sini bisa dilihat statistik of party poster as of June 2021, Partipos telah memiliki lebih dari 500.000 influencer di Indonesia. Dan dengan peningkatan sebesar 400% di tahun 2020, Partipos estimate untuk reach up to 1 million by the end of 2021. Di sini bisa dilihat juga ya jelasnya dan detailnya, mulai dari gendernya ada di male 33,64%, female 66,36%, di usianya didominasi di rentang usia 18 sampai 24 tahun. Kemudian Partipos juga memiliki nano influencer, mikro, dan juga makro influencer. Di interestnya juga lengkap sekali, ada food and beverage, beauty, fashion, skincare, technology and apps, fitness, well-being, and events. Oke. Nah, Partipos sendiri telah bekerja sama dan telah dipercaya oleh lebih dari 800 global brand across multiple industries, mulai dari fashion, beauty, F&B, FMCG, apps, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang penasaran dan pengen cobain langsung untuk join campaign bareng Partipos, pas sekali karena Partipos ada SME package yang dimana mulai dari 3 juta rupiah saja teman-teman brand sudah bisa langsung campaign di Partipos nih dengan benefit yang nanti bisa dilihat detailnya ya di sini. Oke, nah mungkin nanti buat teman-teman yang pengen tahu nih detailnya SME package-nya tuh apa aja sih dapatnya, kalau package A, B, C, dan juga campaign di Partipos seperti apa, bisa langsung dapatkan konsultasi gratis dengan tim kami di bit.ly/Partipos free consultation. Oke, kayaknya penjelasan saya tentang Partipos dan SME package-nya sudah cukup. Pasti di sini teman-teman juga udah nggak sabar nih, pengen langsung dong masuk ke topik utama kita. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke webinar kita, topik utama yaitu tren marketplace sebagai tempat berjualan bagi brand. Oke, nah teman-teman berbicara tentang tren marketplace sebagai tempat berjualan bagi brand tuh tentunya ini sangat berkesinambungan dan juga dipengaruhi oleh
faktor dan situasi kita sekarang ini, yang dimana kita masih berada di tengah-tengah pandemi yang pastinya tentu saja kegiatan berbisnis secara offline tuh lebih dibatasi. Nah, bagaimana sih cara brand untuk bisa tetap survive dan bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini, yaitu dengan melakukan strategi digitalisasi. Dan salah satu contoh dari strategi digitalisasi adalah membuka platform penjualan di online marketplace atau di layanan pesan antar. Dan kalau misalnya kita berbicara, kenapa sih harus bikin marketplace atau online platform untuk berjualan? Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan data dari We Are Social pada bulan April di tahun 2021, di sini tuh sudah dilakukan survei dan ternyata Indonesia adalah negara nomor 1 dengan pengakses internet dan dengan menggunakan e-commerce tertinggi di dunia. Jadi bisa dilihat ya kalau ternyata warga Indonesia tuh sering banget nih mengakses dan membeli produk melalui e-commerce. Oke, nah berarti dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa penggunaan platform e-commerce sebagai tempat berjualan tuh menjadi salah satu strategi yang efektif untuk brand agar bisa bertahan di situasi seperti ini. Dan bukan hanya itu juga, tapi juga platform e-commerce ini menjadi tempat yang sangat bagus untuk brand memanfaatkan kesempatan ini mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Nah, dalam webinar kita kali ini, kita akan membahas mengenai tren marketplace sebagai tempat berjualan bagi brand dengan narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dan pasti akan ngasih insight-insight yang luar biasa nih. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Arista Surwiyanta as a brand executive at Jackmal. Halo Mas Arista. Halo, selamat sore. Sore Mas, apa kabar? Sehat ya Mas? Sehat-sehat, bagus. Oke, berarti di tengah-tengah walaupun hujan nih, tetap semangat ya mau ngasih materinya ke teman-teman. Iya dong, dingin-dingin kayak ini tetap oke. Oke Mas, kalau gitu langsung saja waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Arisa waktunya. Halo semuanya, selamat sore. Semoga menyenangkan harinya. Perkenalkan saya Arista Surwiyanta, silakan dipanggil Arista. Saya marketing brand eksekutif di Jakmall. Dan di sini saya akan coba menyampaikan sedikit hal mengenai gimana sih cara suatu brand itu bisa stand out di suatu marketplace. Mungkin kalau yang belum tahu Jakmall, Jakmall ini adalah salah satu penyedia retailer dan e-commerce gitu ya. Jadi kita yang punya barangnya semua di Jakmall, jadi orang-orang beli di Jakmall nanti untuk dijual lagi. Bisa ke slide selanjutnya. Ya, topiknya kita malam ini adalah spesifiknya adalah bagaimana caranya kita menjangkau audiens atau menjangkau calon customer di online melalui marketplace. Seperti yang kita tahu sekarang kalau orang nyari apa-apa nggak afdol kalau nggak cari dulu di marketplace lah ya. Sesederhana cari sarung tangan gitu misalnya, atau cari masker. Mungkin ada orang yang nggak tahu belinya di mana, atau ada orang yang tahu belinya di mana tapi males buat keluar, ya udah beli aja ke marketplace toh harganya murah, banyak diskon dan sebagainya. Selanjutnya. Ya, oh ya, sebelumnya perkenalan dulu mengenai Jakmall. Tadi udah bicara dikit ya tentang Jakmall. Jadi Jakmall itu udah sejak tahun 2016 kita ada member yang kita sebutnya sebagai afiliasi Jakmall. Afiliasi Jakmall ini adalah member yang berbayar di Jakmall di mana mereka bisa membeli barang di Jakmall untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi atau bahasa umumnya yaitu dropship. Seperti itu. Lalu di produknya kita unik, ada 150.000, itu nolnya kurang satu. Ada 150.000 barang unik, kita bisa bilang unik dan lengkap karena kita yang punya barangnya sendiri, kita yang punya brandnya, dan kita juga jadi authorized dealer atau authorized distributor untuk di Indonesia untuk beberapa brand besar seperti SKMEI, jam tangan, sepeda Langkresi atau sepeda Xiaomi, dan sebagainya. Dan karyawan di Jakmall sekarang ada 200 atau lebih kalau nggak salah. Kalau ditambah dengan teman-teman yang ada di gudang itu mungkin bisa 500-an. Kayak gitu. Selanjutnya. Ya, ini skema atau sederhananya untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara dropship bekerja. Jadi anggap aja ada satu pembeli, dia sedang cari dompet di satu marketplace gitu. Akhirnya dia ketemu nih dompet di marketplace yang kamu punya. Misalnya kamu jualan celana, baju, dompet, jam tangan dan sebagainya. Tapi orang itu beli dompet. Ya udah, si pembeli melakukan purchase. Tapi masalahnya kan kamu nggak punya barangnya nih. Gimana caranya? Terus
Nah, jadi ketika pesanan datang di toko onlinemu, kamu pesan barang yang sama itu di Jakmall. Nanti dari Jakmall akan mengirimkan barang itu kepada pembeli, kayak gitu. Itu sistem dropship secara sederhana. Untuk memastikan barangnya ada semua, kamu tinggal perlu download barang-barang yang ada di Jakmall, lalu bisa diupload di toko online kalian masing-masing, entah itu di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, kita mungkin coba mulai masuk ke pembahasan utama tentang marketplace untuk satu brand gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah opportunity atau kesempatan di online itu sangat tidak terbatas. Internet user di dunia sekarang mungkin kurang lebih angkanya di sekitar setengah atau 50% dari populasi dunia. Meaning kalau orang di dunia itu ada sekitar 7 miliar kalau nggak salah, 3,5 miliarnya itu punya akses internet. Tapi bukan per orang itu per akun atau per pengguna. Jadi bisa aja saya punya 4 akun, itu dihitung satu, kayak gitu. Maka dari itu, online-nya adalah opportunity yang besar karena kolomnya besar, cuman kita harus pintar-pintar untuk mencari celah mana agar brand kita dilirik sama orang-orang di internet atau di online. Selanjutnya. Ya, ada beberapa alasan kenapa satu brand ini pengen goes online. Tapi ada 4 yang utama. Yang pertama itu adalah menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan audiensnya. Audiens ini bisa dianggap sebagai penikmat ya, atau pengikut gitu. Tidak harus serta-merta pembeli, tapi sekedar nge-follow atau pengen tahu aja. Itu disebut sebagai audiens. Jadi kita ingin membangun kedekatan dengan audiens kita agar mereka itu kenal brand kita dan suatu saat bisa membeli. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menjual jelas. Kalau nggak jualan ya buat apa juga, nggak dapat duit kan, kayak gitu. Jadi habis membangun relasi dengan audiens, dengan orang-orang yang banyak di internet itu, harapannya adalah bisa menjual produk-produk tersebut kepada orang-orang yang telah menjalin relasi dengan kita. Seperti itu. Lalu ketika udah jualan, terus gimana nih? Tujuan utama yang ketiga adalah menemukan konsumen baru. Misal kita udah punya market, saya jualan HP, market toko saya itu umurnya sekitar 18 sampai 25, tapi saya pengen yang beli di toko saya itu ada yang lebih tua lagi, sampai umur 30 gitu. Gimana caranya kita bisa nyari konsumen dengan spesifikasi yang lebih besar lagi, kayak gitu. Lalu yang keempat, untuk mempertahankan eksistensi brand tersebut. Let's say kamu punya satu brand atau punya toko, tapi kok nggak pernah ada update ya, nggak pernah ada produk baru, nggak pernah ngirim blast chat. Kalau di Tokopedia gitu kan ada sering ngechat gitu kan, kalau ada promo-promo gitu. Kalau nggak, atau mungkin di sosial media nggak pernah bikin story, nggak pernah bikin post gitu, itu kan akan bertanya-tanya ke orang-orang, ini tokonya ini masih aktif nggak sih, brandnya masih ada nggak sih, jangan-jangan bangkrut, ya udahlah nggak usah beli sini lagi aja, kayak gitu. Itu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Tujuan utamanya 4 ini. Lagi selanjutnya ya, sederhananya kayak gini. Bayangkan kita lagi naik motor gitu, kita lagi naik motor terus tiba-tiba bannya bocor nih. Untung ada pacar yang nemenin gitu kan. Ada beberapa kemungkinan si orang tersebut yang punya motor ini buat nyari tukang tambal ban. Yang pertama, mungkin dia tanya orang di jalan. Yang kedua, dia mungkin telepon temannya untuk tanya tukang tambal ban paling dekat di mana nih, daerah sini gitu. Atau yang ketiga, dia lihat pelang di jalan, misalnya tukang tambal ban 500 meter lagi gitu. Atau dia mungkin buka Google, tukang tambal ban terdekat diketik gitu kan, dan sebagainya. Intinya possibility itu ada sangat banyak, dan kita harus bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tapi yang entah itu dia tanya temannya, lihat pelang, ataupun cari di Google, ada satu garis lurusnya, yaitu dia harus menemukan tukang tambal ban, bagaimanapun caranya. Nah, di era digital sekarang ini, rasanya semua orang punya smartphone ya, bukan cuma HP biasa, tapi smartphone yang punya akses ke internet cepat, dan juga bisa tahu banyak hal dari smartphone tersebut. Lihat di Google, kalau bisnis tambal banmu itu ada di Google dan ada Maps-nya, orang itu akan dengan mudah datang ke tempat bisnismu, kayak gitu. Jadi every possible way itu harus dipikirkan, sehingga bagaimana caranya konsumen menemukan bisnismu.
dan bisnismu menemukan target pasar yang tepat. Seperti itu. Sama halnya dengan kalian kalau cari barang sepatu misalnya. Cari barang sepatu kan kalian bisa buka OLX, bisa buka Tokopedia, buka Shopee, atau cari di Google, atau bisa juga jalan ke mall atau ke toko sepatu gitu-gitu. Ada banyak pilihan kan, cuman nggak afdol rasanya kalau nggak buka internet dulu sebelum beli barang kayak gitu. Lanjut. Ya, ketika kamu sudah ada toko di marketplace atau dimanapun di internet gitu, yang harus dipelajari adalah kebiasaannya konsumen ini seperti apa terhadap produk, terhadap brandnya, terhadap website tempat mereka beli barang tersebut. Lanjut. Ya, dari riset yang paling baru disebutkan bahwa sebenarnya 70% orang yang belanja online itu tuh mereka nggak tahu mau beli apaan. Kok bisa sih? Ya coba kalian kalau misalnya buka Instagram, TikTok, atau Twitter gitu. Kadang-kadang lihat barang bagus atau lihat orang pakai barang bagus, terus jadi pengen, itu bisa dikategorikan sebagai nggak tahu pengen beli apa. Terus akhirnya beli deh. Atau buka-buka Shopee atau Tokopedia gitu. Lihat rekomendasi atau lihat barang-barang, wah ini bagus ya ternyata, yaudah beli aja lah. Itu yang disebut bahwa orang-orang tidak tahu apa yang ingin mereka belanja sebenarnya. Jadi untuk membujuk konsumen membeli barang itu sebenarnya mudah, tergantung dengan behavior mereka atau kebiasaan mereka di internet, yang pertama. Yang kedua, tergantung dengan tren apa yang sedang terjadi di masyarakat umum atau di internet, dan orang-orang kemungkinan besar akan mengikutinya kayak gitu. Lalu yang kedua, 86% orang-orang itu akan membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Let's say kita mau beli gelas di marketplace gitu. Ada barang yang fotonya sama, ada dua barang yang fotonya sama, judulnya sama, deskripsinya juga sama, tapi harganya lebih murah satu. Otomatis kan orang-orang bakal pilih yang lebih murah kan, kayak gitu. Karena orang-orang tahu itu jadi suppliernya. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang dropship gitu ya, cara ngakalinnya adalah fotonya coba diedit dulu, judulnya diganti, deskripsinya diganti, biar menyerupai brand kalian, sehingga bisa jualan dengan keyword yang berbeda, kayak gitu. Lalu yang ketiga, itu sekitar 66% itu orangnya tidak konsisten atau tidak terlalu terikat dengan satu brand. Maksudnya, contoh sederhananya kayak gini, kalau kalian suka banget sama Adidas gitu, sepatu kalian Adidas, tas kalian Adidas, baju kalian Adidas gitu, ada kecenderungan bahwa sebagian dari orang-orang tersebut itu nggak masalah juga kalau beli sepatu merek Puma atau Reebok atau Nike dan sebagainya. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang-orang itu pengen berubah brand, entah itu dari segi harga, kualitas, keterjangkauan, kenyamanan, dan sebagainya. Lanjut. Ya, dari sekian banyaknya marketplace atau kanal atau platform di internet untuk berjual beli, ini adalah 6 hal yang paling diperhitungkan sama konsumen ketika mereka pengen berbelanja di mana. Yang pertama itu ada harganya. Jelas ya harga. Kita pengen cari harga yang murah gitu ya, dibandingkan harga yang sama tapi dari toko lain gitu. Yang kedua, reliability atau seberapa terpercayakah produk atau satu brand ini. Misalnya kalian beli apa ya namanya, sibuk cari barang ya, beli sisir gitu. Ada sisir yang gambarnya sama, judulnya sama, yang A itu harganya 6.000, yang B harganya 8.000. Tapi yang A ini reviewnya cuma ada 2, yang 8.000 ini reviewnya ada 50. Kalian akan beli yang mana? Kalian tidak akan mengorbankan 2.000 hanya untuk review-review nggak jelas kan? Kayak gitu. Jadi harga tinggi itu nggak masalah. Yang penting itu reliability. Orang-orang itu bisa rely dan percaya dengan produk itu karena udah terbukti dengan review yang bagus kan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada return policy. Beberapa website peraturan return policy-nya beda-beda. Kalau di Bukalapak itu udah pernah return nggak ya? Saya nggak pernah return kebetulan. Tapi kalau ya beberapa e-commerce peraturannya beda-beda, atau kalian jualan di Instagram atau di WhatsApp gitu, jualan pribadi gitu ya, tergantung return policy-nya seperti apa. Apakah mudah untuk mengembalikan barang, mengembalikan dana, atau ribet gitu ya. Lalu yang keempat adalah delivery time.
kebanyakan toko itu delivery time-nya itu 1 hari sekali, di sore hari atau di malam hari, biar sekalian pesanan dari pagi diantar malam kayak gitu. Kalau toko kalian atau brand kalian itu mau prosesnya 3 hari sekali, udah keburu bete kan. Mungkin kalau di Bukalapak atau Tokopedia gitu bisa ditunggu sampai 2 hari atau 5 hari gitu, barang diproses. Cuman kan kalau nggak segera diproses kan kita nggak sabar kan, maksudnya karena kita sekarang udah online gitu, bahkan sehari aja kayak rasanya lama banget, kok nggak diproses-proses nih dari kemarin, padahal cuma 1 hari kayak gitu. Itu menentukan sekali. Convenience, meyakinkan gitu. Lalu delivery option, apakah cuma bisa 1 kurir doang, ataukah ada kurir-kurir lainnya, atau mungkin bisa COD, orang-orang kan suka COD. Kalau kalian jual barang bekas, misalnya punya jam tangan bekas gitu, kalian malas COD nih, ya udah nggak masalah. Cuman kalau bisa COD biar orangnya bisa lihat barang secara jelas, megang gitu kan, nggak masalah, malah bagus juga. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Untuk tadi kan untuk belanja online ya. Sekarang untuk berpindah website. Untuk berpindah website ada beberapa faktor. Nggak beda jauh sama yang sebelumnya, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama value for money. Value for money ini beda dengan harga ya. Kalau harga yang tadi disebutkan sebelumnya itu kan murah gitu. Kalau value for money ini adalah barang yang worth the price, atau dengan barang segini dapat harga kayak gini itu cocok. Misalnya saya beli pulpen harganya 10.000, itu kan mahal tuh. Tapi dengan kualitas, dengan keawetannya, dengan nulisnya yang enak, itu value for money namanya kayak gitu. Atau saya beli berapa lagi yang sejuta beli AC gitu misalnya. Saya beli AC gitu uh, harganya 2 juta misalnya. Yang datang setengah PK, ya value for money kan, karena cuma setengah PK. Nggak mungkin kita beli 2 juta dapatnya 1 PK AC kayak gitu. Itu value for money. Yang kedua, yaitu better product quality. Mereka pengen produknya kualitasnya bagus, terus delivery time-nya cepat, ketersediaannya ada, terus selection produknya banyak juga. Seperti itu. Lanjut. Oke, tadi udah sempat disinggung sedikit bahwa sekitar 70% orang-orang yang belanja di online, itu tuh mereka nggak tahu mau beli apa. Itu yang disebut sebagai discovery based buyer. Sederhananya adalah discovery based buyer ini adalah pembeli-pembeli yang secara impulsif dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masyarakat sosial atau apa yang terjadi di internet. Mereka mudah terpengaruh sama berbagai hal, misalnya ada influencer pakai jam tangan Rolex gitu, dia ikutan beli, atau ada influencer pakai party post, dia ikut beli, dan sebagainya. Nggak cuma pakai lewat influencer aja, tapi juga bisa tren. Misalnya sekarang kan lagi ngetren salam dari Binjai, orang-orang yang mukul pohon pisang gitu kan, sekarang lagi ngetren itu. Mungkin orang-orang yang ngelihat itu banyak yang ketawa, tapi percayalah bahwa orang-orang yang nonton itu ada yang kepikiran, enak ya kayaknya belajar tinju, karena dia cari-cari les tinju atau les Muay Thai di satu tempatnya, di satu tempat di kotanya mereka, terus mereka akhirnya daftar buat les tinju di sana. Itu juga termasuk discovery based. Jadi pintar-pintar aja untuk mengamati apa yang sedang terjadi di internet, dan kalau produk itu relevan dengan brand atau dengan produk atau jasa yang kalian jual, segera tunggangi aja. Siapa tahu emang rezekinya ada di situ, itu akan membantu probabilitasnya lebih besar seperti itu. Lanjutnya, ya ada 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 3 hal yang melalui discovery, dan ketiganya itu harus siap. Kalau ada salah satu nggak siap, nggak akan jalan juga. Yang pertama itu ada trends, kita mulai dari pojok kanan bawah dulu. Yang pertama ada trendsnya itu ada apa sih? Cuman jangan disalahpahami ya, tren itu bukan berarti hal yang harus viral, terus banyak orang ngomong, itu nggak juga. Let's say kalian jualan produk untuk anak-anak umur 12 tahun, sorry, itu udah gede, udah SMP. Umur 10 tahun sampai 13 tahun, SD ke SMP gitu. Trennya mereka di apa sih? Misalnya mereka lagi suka mainan yoyo. Itu tidak ter-highlight sama orang-orang yang dewasa yang main Twitter misalnya. Tapi anak-anak itu suka. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai tren. Pokoknya tren apa aja untuk target marketnya kalian. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, yang paling atas adalah consumer behavior. Bagaimana kebiasaannya mereka. Apakah anak kecil itu kalau mau beli yuyu harus di tempat orang yang jualan di depan sekolah atau ke toko mainan yang bagus gitu, atau mereka cari online. Behaviornya seperti apa. Dan kira-kira dari 3 tempat tersebut, kamu paling bisa itu jualan di mana? Mungkin pilihannya adalah jualan online, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu capek-capek nongkrong di depan sekolah, ya udah jualan online gitu. Terus yang ketiga adalah bisnis. Pastikan produk barangmu itu berkualitas, value for money, harganya sepadan dengan kualitas, lalu availability-nya cukup untuk orang-orang itu membeli dalam kuantiti banyak, kayak gitu. Nah, dengan ketiga itu bisa menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai discovery based. Saya ada sedikit contoh tentang discovery based, tapi mungkin bukan produk ya, tapi lebih ke jasa. Misalnya ya, ini sama sekali bukan hal yang trending banget, enggak, cuman saya aja yang suka. Jadi saya dulu itu suka melihat YouTube gitu kan, terus ada beberapa pianis jazz yang oke gitu. Oh ternyata jazz itu enak ya, main piano jazz itu enak ya. Akhirnya udah di rumah, kebetulan saya punya piano, cuman nggak pernah dipakai karena dulu yang pakai om atau tante, saya lupa. Dan saya nggak bisa main waktu itu. Akhirnya ya udah, gara-gara itu saya coba cari les piano gitu. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya ya udahlah, karena itu kan saya sudah merasakan pain gitu kan, maksudnya nggak ketemu cocok misal dari waktunya, harganya dan sebagainya. Ya udah, akhirnya saya otodidak gitu. Dan akhirnya saya bisa. Tujuan akhirnya kan saya pengen bisa main piano. Jalan tengahnya itu adalah dengan les piano. Cuman saya nggak ketemu les piano yang cocok, akhirnya saya belajar sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi tren itu bisa perorangan, dan pastikan konsumen atau calon konsumen itu tidak ada halangan untuk membeli satu produk atau jasamu. Misalnya bikin waktu yang fleksibel kalau contoh saya, atau harganya bikin diskon dan sebagainya. Kayak gitu. Selanjutnya. Ya, ini ada brands purpose on marketplace. Mungkin nggak beda jauh sama yang pertama, kenapa bisnis secara umum itu pengen goes online, tapi ini lebih spesifik ke marketplace. Karena sekarang kan marketplace ada banyak, bahkan TikTok sekarang kan udah ada TikTok Shop juga kan, jadi kalian bisa nontonin konten TikTok sambil belanja gitu, lebih enak, dan belanjanya di TikTok juga, nggak usah ke website lain, jadi enak. Yang pertama itu adalah discover atau buat brand atau produkmu itu mudah untuk ditemukan sama orang-orang. Salah satunya adalah main di semua channel, entah itu Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, jualan di Bukalapak, Tokopedia, Marketplace, Shopee. Pada intinya adalah semakin banyak channel atau semakin banyak platform tempat kamu ada, itu akan semakin bagus untuk kamu menemukan audiens. Cuman perlu dicatat, kalau dirasa resource-nya terlalu berat atau sumber dayanya terlalu berat untuk ada di semua sosial media dan marketplace itu, nggak usah dipaksakan. Pilih aja beberapa yang paling besar atau yang potensial untuk kamu jadi awalan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah differentiate your brand. Bedakan produkmu dengan produk lain. Mungkin agak susah ya untuk diferensiasi produk ketika kamu nggak punya produknya itu sendiri. Maksudnya kamu nggak bikin dari awal terus jual gitu. Cuman at least mendiferensiasinya di sini itu adalah main keyword. Jadi misalnya kamu jualan barang di Tokopedia, kamu ngambil dari Jakmall gitu, atau kamu ngambil dari supplier lain. Kan pasti ada penjual lain gitu kan. Nah, membedakannya itu adalah mungkin fotonya kamu edit sedikit, keywordnya itu kamu ganti, deskripsinya kamu tambahin apa gitu. Terus mungkin kalau dari suppliernya itu cuma ada foto, judul, dan deskripsi, kamu bisa nambahin video yang akan mendiferensiasi brandmu itu agar lebih beda dari yang lain. Seperti itu. Kalau yang ketiga itu adalah mempengaruhi pembeli yang tertarik. Banyak kasus kalau orang jualan online itu menerima banyak chat tentang tanya-tanya satu produk tapi akhirnya nggak jadi beli. Itu perlu diidentifikasi kenapa sih mereka nggak mau beli. Apakah karena harganya cocok, ataukah karena produknya jelek, atau emang mereka baru nggak punya duit, kan kita nggak pernah tahu karena mereka nggak bilang kan. Cuman ketika habis tanya-tanya itu coba di follow up, bagaimana apakah jadi beli atau langsung aja kirimkan voucher kayak gitu-gitu. Mungkin itu akan sedikit membantu untuk mempengaruhi pembeli itu membeli produkmu. Terus yang terakhir yaitu buy, pokoknya encourage customer untuk buy.
banyak konten-konten di sosial media dari brand-brand itu nggak ada yang disebut sebagai call to action atau satu kalimat atau satu kata perintah yang membuat audiens itu beli di marketplace, beli tokomu di marketplace. Misalnya saya jualan HP gitu ya, Xiaomi 12 misalnya. Deskripsinya gini, tahan air, kamera 8 megapiksel misalnya. Blah. Tapi udah gitu aja. Yang bagus kan ada kata-kata beli sekarang di sini dari tanggal 1 sampai 30 September ada diskon. Blah, blah. Jadi ada orang yang berdesak, ada kalimat yang mendesak untuk orang-orang beli dan akhirnya tujuan utamanya tercapai. Seperti itu. Kali ini. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau tanya, silakan ditanyakan di kolom Q&A atau nanti bisa di akhir aja. Nanti akan ada satu pembicara lagi, jadi stay tune aja. Terima kasih banyak. Oke, makasih banget nih Mas Arista tentang insight-nya. Jadi kalau mungkin boleh saya simpulkan, ternyata tuh tujuan dari brand untuk membuat atau berjualan di marketplace itu bukan cuma sekedar untuk berjualan aja, tapi tadi tuh ada yang untuk discover, ada yang pengen brandnya tuh lebih diketahui lagi, di well known sama customer-nya, ada yang juga untuk menjual, building relasi, dan juga ada yang find new customer dan mempertahankan eksistensinya. Jadi mungkin gimana caranya untuk teman-teman brand di sini yang pada mau bikin mau buka platform marketplace untuk brandnya, mungkin boleh di-identify dulu kali ya Mas, kayak sebenarnya purpose-nya nih apa nih, biar nanti tuh nggak kebingungan gitu, karena mungkin banyak nih dari teman-teman brand atau mungkin dari teman-teman saya sendiri nih yang suka cerita gitu, di saat once mereka mau bikin, oke deh gue mau jualan di marketplace gitu, mereka tuh bingung gitu. Jadi mereka cuma sekedar naruh-naruh produknya aja tanpa dipikirin strategi dan sebenarnya tujuan dari mereka membuat ini tuh apa sih gitu. Jadi mungkin itu kali ya Mas yang harus diperhatikan juga sama teman-teman nih. Selain cuma masukin produk aja, harus tahu dulu kalau tujuannya itu membuat marketplace itu tuh apa gitu. Ya, Oke. benar. Oke Mas, kalau gitu nanti pertanyaannya boleh ditampung dulu, nanti akan dijawabnya di sesi Q&A ya. Kita bisa lanjut ke narasumber kita yang kedua nih, yang juga pasti akan memberi insight yang sangat wonderful. Halo Mas Kurniawan. Hai Mbak, Halo Mas, masih semangat ya Mas, udah malam. semangat kedinginan. Oke, oke Mas, boleh nih nanti langsung aja dijelaskan materinya biar mempersingkat waktu. Waktunya langsung saya kasih ya Mas. Ya, terima kasih teman-teman yang ada di sini. Saya Kurniawan. Kebetulan saya punya digital agency namanya Komunika Media Internasional sejak tahun 2013. Kita lebih fokus ke iklan paid campaign performance, tapi untuk digital yang lain juga sempat dikerjakan. Sekarang saya ingin menerangkan sih apa sih beda marketplace sama e-commerce. Boleh Mbak next? Nah, e-commerce sama marketplace, di mana kita harus mulai berjualan online. Lanjut. Nah, online ini banyak hal sebenarnya. Jadi kan pergeseran yang terjadi antara toko yang fisik menjadi online, karena kalau kita punya barang online kan kita tidak perlu lagi membuka toko, membuka cabang yang cukup mahal. Dengan online kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas seluruh Indonesia. Bisa juga kita bisa naruh barang di luar negeri, jadi menjangkaunya lebih luas lagi. Dan jualan online ini sebenarnya sama persis dengan jualan seperti kita membuka toko. Bedanya jangkauannya lebih luas dan kita tidak perlu repot-repot lagi. Nah, biasanya kalau teman-teman jualan online, yang pertama dikenal adalah jualan online melalui marketplace seperti Tokopedia, terus kita ada di Bukalapak dan sebagainya. Nah, perkembangan selanjutnya sebenarnya adalah kalau kita nanti sudah mempunyai marketplace, kita nanti juga akan sekarang ini brand-brand selain menaruh barangnya di marketplace, mereka juga mulai membuat toko online sendiri, e-commerce namanya. Kayak misalnya Charles & Kate itu dia bikin toko tas sendiri secara online. Nah, ini nanti saya mau menjelaskan perbedaan antara marketplace sama e-commerce.
Apakah kita hanya perlu menaruh barang di marketplace, ataukah kita juga perlu bikin toko online sendiri, benefitnya apa, terus apa manfaatnya, ke depannya bagaimana, tren apa yang terjadi. Ya, next, Mbak. Nah, kalau marketplace itu contohnya Tokopedia. Kalau Jack Mall tadi, ya ini salah, Jack Mall tadi e-commerce. Jadi e-commerce itu kan menjual barang miliknya sendiri, bukan tidak ada seller yang ikutan jualan di situ. Tapi kalau Tokopedia kita semua jualan di situ. Kalau website secara sendiri adalah kalau kita bikin ada namanya aplikasi Tokoku, Tokotalk, itu kita semacam kita bikin toko online sendiri. Nah, biasanya kalau toko online sendiri kita bisa ngembanginnya, kita cukup hire web developer, nanti platformnya akan dipakai Shopify, WooCommerce, dan sebagainya. Cuma ini cukup agak repot nanti di awalnya, tapi punya benefit yang bagus di akhir. Kalau marketplace kita bisa langsung jualan. Next, Mbak. Nah, kalau untuk marketplace seperti yang kita tahu, kita itu sudah punya enak banget, kita sudah disiapkan segala macam, dari visitornya sudah ada, terus cara payment-nya juga gampang, pengiriman gampang. Kalau kita bikin toko online sendiri, e-commerce website, kita cukup ribet dalam persiapannya. Next. Kalau untuk benefitnya sendiri, kalau di marketplace, ya seperti yang saya pernah bilang tadi sebelumnya, infrastrukturnya sudah ada. Jadi kita tinggal daftar, taruh barang kita punya barang. Kalau kita nggak punya barang, kita bisa menghubungi Jack Mall untuk menjadi semacam dropshipper-nya. Terus kalau kita punya barang sendiri, tinggal kita ambil, terus kita jual, terus nanti orang-orang akan beli. Terus transaksinya juga gampang karena payment gateway-nya sudah disiapin. Kita bisa pakai OVO atau transfer. Next. Terus karena marketplace ini sudah lebih terpercaya, jadi membuat orang itu belanja enak untuk langsung ke sana. Jadi kayak misalnya kita sudah trust sama Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu nanti kita aman. Tapi begitu kita bikin toko sendiri, nanti ada keraguan sebenarnya. Ini benar nggak sih cabang barang yang saya beli di Tokopedia, dia bikin sendiri, ini aman nggak sih? Ini bentuknya websitenya nipu nggak sih? Transaksinya secara online, payment-nya aman nggak sih? Nah, itu. Jadi kalau masuk ke marketplace, dia ada kenyamanan sana karena sudah dipercaya. Terus sudah mempunyai apa namanya customer yang datang karena kan produk yang dijual banyak nih. Jadi kan enak kita naruh barang di sana. Next, Mbak. Nah, cuma ada ya kalau teman-teman sini udah berjualan kan ada kekurangannya. Satu adalah brandnya sama. Jadi kebanyakan orang yang membeli itu ngetiknya adalah sepatu inline skate. Itu nanti dia akan memunculkan berbagai macam merek inline skate. Kita sebagai pembeli tidak akan peduli dengan inline skate dari toko mana. Biasanya kita pedulinya pas kita milih inline skate-nya, baru kita lihat reviewnya, kalau bagus kita beli. Kalau kurang bagus kita pindah toko. Tapi orang tidak akan ingat dengan nama tokonya. Terus kalau kita kekurangannya kalau kita menaruh barang di marketplace, itu kalau ada yang iklan di marketplace itu biasanya produk kita ketutupan. Karena pendapatannya marketplace selain dia ada potongan dari penjual seperti kita, dia menjual iklan juga. Next, Mbak. Nah, itu tadi yang ketiga yang itu karena yang diutamakan itu adalah produknya. Jadi toko kita itu tidak kelihatan namanya. Biasanya mereka mencari barang yang similar. Kecuali memang brandnya sih sudah kuat banget, biasanya mereka langsung ngetik mereknya Nike. Tapi kalau misalnya kita punya barang sendiri atau menjualkan barang orang lain dan menjualkan barang orang lain dengan pakai nama toko kita, nah orang tidak akan ingat nama toko kita. Tapi kalau kita punya merek sendiri, kalau memang belum dibangun secara brand recognition-nya belum kuat, itu ya dia hanya akan mencari tas mana yang menarik atau sepatu mana yang menarik. Jadi
agak susah membuat brand kita stand out, membuat brand kita itu benar-benar dikenal kalau di marketplace. Next. Nah, kita juga tidak bisa membuat customer list sendiri. Jadi kalau kesulitannya kita tidak tahu nih customer kita itu yang datang itu sebenarnya dari daerah mana, mereka spend-nya itu berapa lama, mereka itu halaman apa aja yang dituju di toko kita, terus mereka itu kira-kira kalau kita mau buat email list agak cukup susah karena ada batasan-batasan kalau marketplace, ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kita mau membangun customer list di masa depan itu agak cukup susah di sini sebenarnya. Next, Mbak. Nah, kenapa kita harus menggunakan website sendiri untuk jualan online? Next. Nah, kalau kita bikin website sendiri, kita bisa mengontrol apa yang kita ingin tampilkan. Misalnya, di toko online kita bisa merubah secara tampilannya, user interface, user experience-nya, apa yang menarik. Ternyata ternyata saat kita cek di Google Analytics-nya, karena ini website kita sendiri kan kita bisa naruh Google Analytics tuh, kita bisa lihat behavior-nya. Oh ternyata halaman yang paling sering dituju dari toko kita adalah tas. Maka kita bisa merubah tampilannya tas yang paling banyak di halaman depan atau digedein tasnya. Atau kalau kita hanya jualan tas, oh ternyata tas backpack yang paling sering. Jadi kita tas backpack yang akan kita munculkan di sana. Jadi kita punya flexibility sendiri kalau kita punya toko online sendiri atau e-commerce website sendiri. Next. Nah, dan kita bisa ada upsell, misalnya kita tiba-tiba ada promo beli barang A, nanti akan ditambahkan beberapa puluh ribu akan dapat barang B. Terus kita bisa bikin retargeting pakai ads. Jadi kalau teman-teman di sini sudah pernah menjalankan Facebook atau misalnya iklan Google Ads, audiensnya itu kita bisa taruh pixel di website online kita sendiri. Dari pixel itu kita bisa building audience, jadi begitu nanti orang itu keluar, itu akan diikuti sama iklan kita. Nah, ini agak kesulitan kalau kita mau bikin marketing di Tokopedia, karena audiensnya kan milik mereka. Terus audiensnya kita tidak bisa olah lebih lanjut nih, dengan mengirimkan misalnya email mailing list, atau kita mengirimkan notifikasi. Kalau notifikasinya di marketplace Tokopedia Bukalapak kan terserah mereka. Kalau kita punya toko online sendiri dan orang-orang yang masuk di toko online kita itu langganan notifikasi, kita bisa kirimkan nih produk terkini atau promo terkini, dan pasti pembeliannya begitu orang balik itu kan belinya di toko kita, barang kita. Kalau di marketplace mereka bisa nyasar nih, oh aku dapat notifikasi tas dengan diskon sekian. Begitu masuk, lihatnya bukan cuma barang kita, tapi di marketplace lihatnya barangnya orang lain. Kalau toko online milik kita, lihatnya hanya di toko kita. Next, Mbak. Nah, ini yang saya terangkan tadi ini lebih agak advance ya, karena kita sudah mulai membuka data website toko online milik kita. Kalau di sini kita bisa lihat Google Organic, artinya orang itu mencari barang kita itu berdasarkan SEO-nya, misalnya tas, itu masuknya secara organik, terus muncul website kita, diklik, terus masuk. Nah, terus yang kedua direct. Direct itu kalau orang udah hafal nih, misalnya e-commerce-nya ya yang punya kita toko Prima. Jadi dia langsung ketik tokoprima.id misalnya. Itu menjadi direct. Terus kita bisa dapat juga traffic organik selain dari Google, misalnya dari Bing atau dari Yahoo, atau kita bisa mendapatkan referral. Jadi referral itu kita bisa bangun dengan menitipkan link website kita di websitenya orang lain. Kita bisa dapat traffic dari sini. Nah, biasanya traffic yang datang secara organik atau secara direct, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ini kan di setel konversinya, conversion goal-nya. Conversion goal-nya ini adalah misalnya check out sampai pembelian.
itu dari 30.000 ini kita tarik sebulan sebenarnya. Contoh dari sebuah e-commerce milik brand lain, itu ada 30.000 orang yang masuk, itu 12,78% yang melakukan pembelian sampai check out. Itu ada sekitar 4.300. Nah, dari sini kita bisa olah nih, ternyata data yang masuk secara organik, yang beli maupun yang direct, ini apa? Dari mana? Misalnya kita bisa ngecek, kalau memang punya analitiknya sendiri, kita bisa ngecek, oh ternyata barang saya itu pembeliannya paling banyak adalah dari daerah Bandung. Berarti saat kita nanti akan melakukan iklan secara online, iklan Facebook maupun Instagram, kita akan targeting daerah Bandung. Karena Bandung itu paling tinggi pembeliannya untuk produk tas kita. Secara organik itu kelihatan. Terus nanti, wilayah kedua mana? Surabaya. Berarti Surabaya yang kita. Nah, beda kalau kita taruh di marketplace. Kita agak bingung nih, kalau kita nggak bisa menjalankan survei sendiri, iklan barang kita itu meskipun misalnya kita bisa lihat di marketplace pengunjung paling banyak adalah dari Jakarta. Tapi apakah Jakarta yang mempunyai konversi paling tinggi? Kan kita belum tahu. Nah, kalau kita punya toko online sendiri, lewat data analitik, itu kita bisa menggali lebih dalam apa yang terjadi dalam sana. Contohnya, kita mengira-ngira nih kalau untuk produk tas itu adalah perempuan usia 18 sampai 24. Secara affinity audience targetnya seperti itu. Berarti orang-orang yang suka shopping. Setelah kita lihat di website kita, kalau kita punya toko online sendiri, kita buka affinity audience-nya, itu ternyata bukan orang yang tertarik shopping yang sering datang ke website kita, adalah orang-orang yang suka travel. Berarti kan kita mencari target audience yang salah saat pemasangan iklan. Pantes kita sudah iklan habis ratusan ribu atau sampai jutaan, kenapa konversinya kecil? Nah, era big data adalah sebenarnya era membaca data ini. Oleh karena itu, brand-brand sekarang itu mulai sadar bahwa mereka tidak boleh hanya bergantung di marketplace. Mereka juga harus bikin toko online sendiri. Next, Mbak. Nah, cuma permasalahannya kalau kita bikin toko online sendiri itu banyak. Pertama, kita nggak punya traffic yang datang. Kedua, kita harus milih nama domain. Ada hostingnya untuk naruh data-datanya. Domain itu harus kita bayar tiap tahun, hosting juga harus kita bayar tiap bulan. Belum lagi kita harus ngurus payment gateway-nya. Jadi kita harus daftar misalnya ke Mitrans. Mitrans untuk payment gateway-nya itu nanti ada sekalian udah termasuk sama GoPay karena Mitrans adalah punyanya Gojek. Terus kita harus nambah lagi payment gateway-nya. Agak repot, tapi kalau menurut saya harus dilakukan sih. Kalau memang serius mulai mengerjakan toko online untuk menjadi salah satu channel penjualan. Next. Nah, setelah kita semua siap tuh, domain udah ada, kita udah ada hostingnya, kita udah bikin websitenya. Nah, PR selanjutnya adalah mendatangkan trafficnya, baik secara organik maupun secara iklan. Nah, ini butuh biaya. Beda kalau kita punya di marketplace. Jadi kalau di marketplace kan udah diusahakan tuh mereka Tokopedia itu atau Shopee atau Blibli udah memakai SEO, mereka pakai iklan OA. Jadi buyernya datang sendiri ke sana. Kalau ini kita harus mengusahakan. Jadi kalau mau mulai, memang mulainya adalah di marketplace. Itu paling tepat. Setelah kita mulai di marketplace, melakukan berbagai macam diferensiasi yang diferensiasi, terus kita ngambil dari barangnya, misalnya dari Jack Mall, terus diubah sendiri, terus kita mulai mendapatkan revenue yang cukup lumayan, kita punya uang ini untuk investasi di e-commerce milik sendiri saat bridging-nya itu mulai dimulai. Jadi mulai kita setelah mendapatkan uang, toko online kita udah mulai rame di marketplace, kita mulai bangun punya sendiri. Sambil kita pelan-pelan promonya kita datangkan ke sana. Jadi kita punya dua. Next. Nah, bagaimana cara memilih e-commerce platform atau marketplace platform? Biasanya kalau teman-teman pasti sudah sangat paham, biasanya langsung buka di 3 toko. Dari 3 toko marketplace ini yang paling bagus yang mana, akhirnya kalau memang paling efektif di satu, yang lainnya di stop aja, fokus ke yang satu. Perempuan itu lebih suka belanja di Shopee.
Tapi sebenarnya secara user experience Shopee itu ribet, tidak seperti Tokopedia. Tapi karena mungkin perempuan itu suka keribetan, makanya tampilannya UI UX-nya si Shopee ini disukai sama perempuan karena mungkin perempuan suka ribet ya. Kalau laki-laki lebih suka belanjanya di Tokopedia. Jadi tergantung produk kita apa nih, kita buka di Tokopedia sama Shopee. Oh, ternyata produk kita cocoknya di Shopee karena produk kita lebih tertarik untuk market perempuan. Ya udah, Tokopedia-nya karena nggak ada penjualan, kita bisa stop, kita fokusnya di Shopee. Setelah Shopee-nya ini laris, penjualannya marginnya kita cukup tebal, kita mulai beralih bikin toko online sendiri. Menariknya, kalau kita punya toko online sendiri, kalau kita bangun marketnya di Indonesia, kalau kita mulai iseng-iseng nih, produknya ini bisa kita kirim ke Asia Tenggara. Market kita nggak cuma di Indonesia, tapi bisa ke Asia Tenggara. Orang luar, orang Amerika itu selalu berpikir marketnya itu adalah seluruh dunia. Kita juga bisa sama. Dengan online seperti ini tidak ada batasan. Jadi kita bisa. Tapi intinya sih harus mulai dan harus mau capek. Karena online atau iklan digital itu bukanlah keajaiban. Ini perlu diusahakan, perlu didaya upayakan, perlu dibangun kalau memang mau sukses. Next, Mbak. Nah, setelah itu kita mulai misalnya sudah mendapatkan brand recognition dan sebagainya, nah kita mulai enak nih membangunnya. Kita mulai bisa ada spend iklannya. Kalau misalnya mau bangun secara sosial media, kita milih sosial media yang tepat. Tidak perlu ada di sosial media di semua platform sebenarnya. Tapi kalau misalnya istilah yang sering terjadi kan mirroring, kita bikin satu konten, kita bisa taruh di TikTok konten videonya, bisa taruh di Instagram Reels, bisa taruh di Facebook. Jadi kita mirroring aja, kita cukup bikin satu tapi rutin. Yang menjadi PR kalau kita bikin sosial media itu sebenarnya adalah engagement. Engagement itu bisa dibangun kalau ada pertanyaan tolong di-reply. Karena ini menimbulkan engagement. Kadang-kadang sosial adminnya ini karena masih kita handle sendiri tidak kita reply, harus di-reply untuk membangun brand recognition. Next, Mbak. Nah, selesai. Mari kita mulai sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, Mas. Terima kasih banget ya atas insight-nya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, Mas, sebentar. Kalau ternyata tuh mungkin masih banyak banget nih teman-teman yang masih bingung antara marketplace dan juga tadi e-commerce gitu. Apa sih sebenarnya bedanya? Ternyata bedanya kalau marketplace adalah ya seperti Tokopedia yang dimana banyak banget nih yang jualannya. Kalau e-commerce tuh yang kita bikin sendiri, yang isinya produk kita yang dimana tadi juga sama Mas Kurniawan ada dijelasin ya kekurangan dan kelebihannya. Kalau di marketplace mungkin lebih mudah mendapatkan traffic, terus karena juga pastinya sudah besar namanya, orang lebih trust untuk beli di situ. Tapi tadi juga Mas Kurniawan udah mention kalau ini tuh harusnya berjalan berdampingan gitu. Kalau memang kita mau serius, nggak bisa cuma di salah satu aja gitu. Tapi kita juga harus punya e-commerce seperti itu. Oke, ini sangat insightful banget ya. Materi-materi yang diberikan oleh dua narasumber kita. Kalau gitu kita bisa masuk ke sesi Q&A. Tadi kalau nggak salah ada yang ada yang mau nanya, ada yang tunjuk tangan. Boleh mau ngomong langsung aja atau mau ditaruh di kolom chat. Kalau misalkan mau langsung tanya, nanti boleh untuk speak langsung ya. Oke, ini udah ada pertanyaan. Aku taruh di sini ya, Mas. Sebentar. Oke, ini ada dari teman kita Anonymous. Dia tanya kalau apakah penggunaan marketplace di masa pandemi sudah sangat tepat melihat daya beli masyarakat yang masih belum membaik. Boleh dari Mas Arista dulu mungkin? Oke, ya. Penggunaan marketplace di masa pandemi tepat, mungkin kita punya beberapa definisi yang berbeda ya mengenai tepat atau enggak di masa pandemi. Cuman pada faktanya member dropship di Jakmall itu selama pandemi itu meningkat drastis, disebabkan karena mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaannya atau pendapatannya berkurang, makanya mereka memilih untuk berjualan online.
Dan makanya itu mereka daftar jadi dropshipper di Jakmol agar bisa berjualan di marketplace lain. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya sekitar 30-50%. Mereka masih aktif berjualan sampai sekarang. Kalau begitu berarti karena 30-50% yang masih berjualan dari awal pandemi sampai sekarang, berarti daya beli masyarakat bisa dibilang masih cukup, karena masih tetap banyak yang beli, bahkan suppliernya nambah, penjualnya nambah, dan sebagainya. Jadi seperti invisible hand, kalau masyarakat nggak kuat beli, otomatis penjualnya juga akan berkurang. Cuman pada faktanya penjualnya naik, dan mereka masih tetap bertahan, berarti ada pembelinya di situ. Oke, mungkin dari Mas Kurniawan boleh nih ditambahin, Mas. Iya, benar sih seperti yang dibicarakan Mas Arif tadi. Sebenarnya sih kalau kita mau usaha itu yang penting tuh satu sebenarnya, mulai. Nah, mulainya ini yang penting. Nah, kalau sudah mulai biasanya segala satunya akan lebih lancar. Nah, kalau misalnya memang sudah punya toko fisik ya, udah punya kios, kalau mau nambah online itu sebenarnya sangat disarankan. Kenapa? Kita kan berarti menambah channel penjualan. Semakin kita banyak menjual, itu kita nanti semakin banyak mendapatkan keuntungan. Nah, karena toko online ini kita tidak perlu toko fisiknya. Jadi sebagai contoh gini, saya itu suka belanja di Giant sebelum Giant tutup. Kenapa Giant tutup? Karena Giant marginnya tipis. Dia dikalahkan oleh toko online. Contohnya adalah, memang contohnya adalah kalau kita belanja di Giant itu kan, kenapa kok marginnya tipis? Dia untuk barang-barang tertentu memang dipepetin harganya. Sangat-sangat murah. Sehingga kalau dia hanya bertahan dengan kemurahannya itu, dia kan harus nyari keuntungan kan. Dia nyarinya dari barang lain. Misalnya adalah tempat sampah, karpet mobil dan sebagainya. Barang-barang kayak saya beli tempat sampah mobil di Giant waktu itu 84.000, tadi saya beli online barang yang sama cuma 24, langsung dari Mas Pionnya. Nah, orang pas mau beli lihat itu nanti ngecek, oh ini tempat sampahnya mahal, ya udah akhirnya dia beli barang-barang yang hanya paling murah di Giant. Lama-lama Giant-nya nggak kuat, dia tutup. Nah, sama sebenarnya. Saatnya mulai itu adalah sekarang sih. Itu bukan berarti kita hanya bergantung di marketplace, enggak. Bisa di marketplace, bisa di toko fisiknya juga dibangun. Yang penting channel penjualannya ditambah. Karena semakin kita banyak menjual, semakin kita banyak keuntungan. Intinya sih seperti itu. Oke, dan kalau misalnya kita bisa lihat dari data yang tadi di awal di opening-nya nih yang saya udah sebutkan juga, kalau ternyata di as of June 2021 juga ternyata penggunaan dan traffic masyarakat Indonesia ini malah terbesar, ternyata nomor 1 di dunia yang mengakses e-commerce. Kan iya, pasti nggak mungkin dong, mungkin ada sih beberapa dari teman-teman yang akses e-commerce cuma buat lihat-lihat aja, tapi pasti ada nih yang nyangkut 1-2 gitu. Jadi bisa dibilang ya sekarang udah saatnya juga ya Mas untuk memulai gitu, dan sebenarnya kayak tadi yang udah Mas Kurniawan bilang juga, kayak mau gimana pun tetap aja harus mulai dulu gitu, dan kayaknya sih ya lebih baik langsung dimulai ya sekarang. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari attendees kita. Bila barang yang dijual belum banyak dan bermacam, apakah relate jika membangun e-commerce pribadi? Dan apakah ada triknya untuk menarik calon buyers, sedangkan mereka atau mungkin tidak terlalu percaya e-commerce baru dan milik pribadi kita? Gimana nih Mas? Mungkin dari Mas Kurniawan dulu boleh. Kalau jadi gini sih, kalau baru mulai marketplace yang paling harus dimulai. Jangan bikin toko e-commerce sendiri dulu, karena effort dan biayanya terlalu mahal. Nah, kalau misalnya jualannya belum banyak dan bermacam-macam, mendingan memang marketplace dulu. Tapi kalau misalnya sudah mulai, jadi gini, kalau marginnya itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan kita, sama ada modal ditahan untuk diinvestasikan kembali ke toko e-commerce, bikin toko online sendiri, itu boleh, baru boleh sebenarnya. Nah, karena apa? Karena kalau margin kita udah tebel, berarti kan sudah banyak yang beli di marketplace kita, di toko online yang di marketplace nih, udah banyak yang beli, berarti pelanggannya kan sudah banyak. Berarti kan kita punya duit untuk membuat toko online sendiri, website sendiri. Nah, gimana cara menarik calon bayarnya? Nah, orang-orang yang setiap beli di kita,
itu nanti bisa kita tarik pelan-pelan untuk ke sini. Misalnya gini, di deskripsinya pembelian tas di Tokopedia akan mendapatkan hadiah menarik. Di deskripsinya tinggal kunjungi toko online kami. Jadi kita bisa arahkan trafficnya yang biasa datang di Tokopedia ini mulai pelan-pelan masuk ke e-commerce baru punya kita. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi adalah di marketplace-nya kita biasanya untuk meyakinkan payment itu kan harus ada payment gateway-nya. Jadi memang di toko online website kita itu kita harus masukin payment gateway-nya, orang bisa transfer, bisa pakai OVO, GoPay, jadi semakin mudah, semakin gampang. Kalau yang agak repot, yang tidak boleh dilakukan adalah pembayarannya itu tidak memakai payment gateway, itu membuat orang tidak percaya. Tapi orang yang tidak percaya pun itu bisa kena tipu. Kalau teman-teman di sini pernah dengar Grab Toko akhir tahun lalu yang gencar banget kampanyenya, itu dengan slogannya nggak ngadi-ngadi, itu orang diajak untuk beli dengan diskon murah. Cuma pas mau bayar kan bentuknya kan transfer, dicat dulu, nggak langsung ada payment gateway-nya. Orang mudah tertipu, orang dengan euforianya beli, akhirnya barangnya nggak dikirim. Dan ruginya sampai miliaran. Termasuk kita juga rugi sebenarnya, karena kita salah satu yang dijadikan agensi untuk ngiklanin ini nih. Jadi kita kena banyak juga itu, nggak dibayar sama kliennya. Nah, itu. Nah, payment gateway ini penting untuk meningkatkan trust kalau mau punya toko online sendiri. Gitu sih. Oke, mungkin dari Mas Arista ada yang mau ditambahkan? Ya, kurang lebih sama dengan Mas Kurniawan tadi. Mendingan kalau mulai dari marketplace dulu aja. Apalagi kalau kekuatan dari tokonya itu masih di barang-barangnya, bukan di identitas dari tokonya tersebut. Mungkin kita ambil contoh kayak yang besar-besar kayak Uniqlo gitu. Kita tahu kalau Uniqlo itu mereka nggak punya official store di Tokopedia atau di Shopee, tapi mereka punya e-commerce sendiri di uniqlo.co.id kalau nggak salah. Ya. Mereka berani kayak gitu karena mereka udah pede dengan brandnya, semua orang tahu Uniqlo, makanya mereka pede. Tapi kalau kita punya toko yang barangnya masih ngambil dari supplier di mana-mana dan pasti ada pesaingnya, marketplace adalah jalan paling tepat. Tinggal ngakalin gimana caranya menyesuaikan keyword-nya biar orang-orang nyarinya itu tepat seperti itu. Nah, kalau barangnya belum banyak tadi, kayak pertanyaan kan barangnya belum banyak, itu bisa ngambil dari Jack Mall. Jadi bisa ngambil beneran, itu diambil, tinggal dirubah dulu fotonya, nanti ditaruh di sana. Jadi toko kita itu tampaknya ramai, tanpa kita kerepotan nyimpen stoknya. Ya, benar. Jack Mall ini memberikan solusi yang luar biasa sebenarnya untuk teman-teman yang mau menambah barangnya. Jangan ragu-ragu sih sebenarnya. Jadi jangan harus punya sendiri sebenarnya. Kita nggak perlu stok, pakai dropshipper kayak Jack Mall itu udah sangat mendukung. Dan nggak perlu modal juga. Jadi kalau teman-teman tahu, di Tokopedia gitu ada fitur namanya upload massal. Jadi kalian bisa upload 1000 produk langsung ke sana dengan format Excel. Jadi nggak perlu produk satu-satu gitu, nggak perlu. Bisa satu. Yang penting kan cuan ya Mas ya. Cuan pokoknya Mas. Benar Mas. Oke, berarti jawabannya adalah kalau memang barangnya masih sedikit, boleh mulainya dari marketplace dulu ya. Karena tadi kan juga sebenarnya sama Mas Kurniawan dan Mas Aresta juga sudah dijelaskan kalau membuat e-commerce ini kan step-nya tuh panjang ya, dan daripada kita wasting time untuk nge-build e-commerce yang sebenarnya banyak maintenance-nya dan ini itu, lebih baik kita kuatin dulu nih brand kita, dan bagaimana caranya dimulai dari marketplace dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari attendee kita, Tince. Ini, halo tanya, di marketplace boleh berbagai kategori atau satu kali tampilan. Kemudian cara agar iklan kita dilihat orang lain tuh seperti apa? Oke, Mas Arista boleh? Masih di mute, maaf Mas. Tadi pertanyaannya adalah pertanyaannya tuh bagaimana? Di marketplace boleh berbagai kategori. Apakah di marketplace boleh berbagai kategori? Mungkin maksudnya barangnya
macam-macam kali ya, mungkin nggak cuma baju doang, tapi mungkin ada Oke. make up, mungkin kayak gitu. Dan terus bagaimana nih kan kalau tadi dikasih tahu kalau di marketplace kan ada yang bisa pakai ads juga nih biar muncul halaman pertama. Nah gimana nih biar ads kita juga muncul, karena pasti kan pesaing yang lain juga menggunakan ads juga kan Mas gitu. Yap. Oke. Untuk ini pertanyaan sering banget didengar. Apakah kalau bikin toko online di marketplace itu mendingan fokus ke satu kategori aja atau semua barang dijual? Yang penting ada yang laku, dari mulai otomotif, kecantikan, fashion, olahraga dan sebagainya. Sampai sekarang jujur saja saya belum nemu best practice yang paling oke yang mana. Karena jadi saya sering banget ngobrol sama membernya Jakmall untuk mengetahui apa masalah mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan dari Jakmall biar bisa memperbaiki sistem dan sebagainya. Dan mereka banyak yang cerita bahwa ada penjual yang omsetnya 30 juta, 50 juta satu bulan, itu mereka jualnya itu semua barang dijual dalam satu toko. Tapi ada juga yang omsetnya dengan omset yang sama satu bulannya, dia bikin banyak toko dan per tokonya itu spesifik di satu kategori produk. Itu baru 2 contoh. Sebenarnya ada contoh yang banyak lagi. Cuman dari cerita itu bisa dibilang bahwa tidak ada best practice yang paling oke yang mana. Bahkan secara teori pun juga kurang bisa ditemukan. Karena orang-orang itu kalau nyari di marketplace, itu nyarinya produk, bukan nyari brand. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya bukan nyari MacBook gitu, tapi nyari laptop, bukan nyari Eiger tapi baju gunung gitu. Fokusnya mereka nyari ke produk. Yang penting produknya udah ketemu, ada bintangnya, udah oke, ya udah mereka purchase kayak gitu. Dan kalau untuk iklan agar dilihat, ini yang paling sering dilakukan itu adalah coba posisikan diri sebagai pengguna biasa. Jadi coba aja buka Facebook atau Instagram atau Tokopedia atau Shopee gitu. Casual aja, nggak usah nyari-nyari apa gitu. Nanti coba lihat iklan yang di bagian mana yang paling kelihatan sama kita. Kalau saya, ketika buka Tokopedia, iklan yang paling eye-catching buat saya itu adalah iklan yang ketika saya nge-search satu produk gitu, misalnya nyari buku apa gitu, di kolom pencarian Tokopedia, saya klik enter gitu, nanti yang paling atas tuh ada yang hijau-hijaunya, terus ada produk-produk gitu. Nah itu biasanya saya langsung klik, dan ternyata ada tulisan ad-nya di sebelahnya. Ternyata itu iklan. Jadi kayak gitu, coba posisikan diri sebagai pengguna biasa. Oke, kalau dari Mas Kurniawan gimana nih tanggapannya Mas? Kalau untuk yang ini udah dijawab sama Mas Arista ya. Kalau iklan di e-commerce mungkin sudah dijawab sih. Saya tidak punya capability yang bagus untuk jawab kalau iklannya di e-commerce, karena kalau di kita kan lebih banyak iklan di Instagram, Facebook dan sebagainya. Tapi kalau untuk iklan Facebook dan Instagram itu agak susah. Sebenarnya bukan kalau di Facebook, Instagram bukan cara agar iklan dilihat orang, adalah bagaimana caranya agar iklan itu diklik dan menghasilkan penjualan. Harus related apa yang diiklankan di Facebook dan Instagram. Terus nanti isinya apa harus sesuai dengan apa yang kita janjikan saat masuk ke marketplace-nya. Nah, biasanya si Facebook, Instagram ini kan memang memperbolehkan kita memakai beberapa materi. Dan ini tinggal di A/B testing aja sih, materi mana yang cocok dan bagus. Saya sarankan sih kalau ngiklan di Instagram sama Facebook, materinya itu diganti tiap paling minimal seminggu sekali lah, itu harus diganti sebenarnya. Supaya orang tidak bosan, sehingga kita lihat materi mana yang cocok untuk mendatangkan banyak penjualan sih. Itu sih. Oke, semoga terjawab ya nih Mbak Tinja pertanyaannya gitu. Jadi kalau terkait masalah iklan, mungkin bisa dilihat dulu nih behavior-nya. Kalau di e-commerce yang tadi yang Tokopedia yang mungkin lebih relate untuk cowok-cowok nih, mereka tuh kayaknya mungkin lebih suka yang simple. Iklannya mungkin ada di tadi yang kayak Mas Arista jelaskan. Atau mungkin kalau di Shopee nih, kalau saya sebagai perempuan gitu, sebagai yang pengguna Shopee gitu, justru kalau yang ada di paling pertama tuh saya udah tahu nih pasti iklan gitu. Jadi mungkin lebih bagus dia ada di kolom yang kedua atau yang ketiga. Jadi mungkin bisa diposisikan dulu sebelum bikin ads sebagai kayak user biasa aja. Jadi bisa lebih tahu dan lebih subjektif dalam melihat ini efektifnya seperti apa ads-nya. Oke.
Ini ada satu lagi nih last question untuk malam hari ini dari Muhammad Noval Kurniawan. Bagaimana dengan opsi buka toko via WhatsApp ya Pak? Toko WhatsApp langsung, hanya mengandalkan landing page. Nah, kalau kayak gitu gimana nih tanggapannya Mas Arista dan Mas Kurniawan? Mas Arista dulu aja. Ini bidangnya Mas Arista. Ya, oke. Jadi yang pertama kali untuk perlu diidentifikasi adalah barang apa yang dijual atau jasa apa yang dijual. Saya beberapa kali jadi pembeli satu satu barang atau jasa lewat WhatsApp bisnis kayak gitu. Tapi yang paling sering jasa. Misalnya saya mau lewat, kan saya biasanya main tenis kan, saya sewa lapangan tenis itu pakai akun WhatsApp, dan si yang nyewain lapangan itu pakai WhatsApp bisnis, jadi tinggal purchase dan sebagainya. Kalau barang saya kayaknya belum pernah, seingat saya. Tapi ini efektif juga dalam artian orang-orang itu kalau nggak ada kerjaan gitu ya, suka ngeliatin story WhatsApp. Dan kalau story WhatsApp itu dibuka, itu biasanya ada aja teman atau kontak yang kita lupa siapa, tapi ada jualan barang apa-apa dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh karena apa? At least yang lihat itu adalah orang-orang yang kita kenal, orang yang sudah punya trust dengan kita. Jadi kalau kita mau jualan sesuatu, itu bisa diiklankan lewat story WhatsApp dan orang-orang akan beli. Cuman saya kurang tahu ya detailnya WhatsApp bisnis itu seperti apa, karena saya belum pernah megang WhatsApp bisnis. Cuman saya asumsikan pembayarannya transfer biasa, cuma chat-chattingan dan sebagainya. Intinya adalah temukan aja platform online, apapun itu, entah e-commerce atau marketplace yang sekiranya cocok untuk bisnisnya dan juga nyaman digunakan. Dan kira-kira targetnya banyak nggak di situ. Seperti itu aja. Oke, Mas Kurniawan mau menambahkan nggak nih? Ya, jadi benar sih, opsi buka toko via WhatsApp nggak ada masalah sih Pak. Yang penting diperbanyak channelnya. Yang mau saya soroti cuma satu ini sebenarnya. Yang sering tidak dilakukan oleh para penjual online itu adalah membaca data. Di IG, di Facebook itu kan ada data insight, di marketplace pun itu ada data insight sebenarnya. Apalagi kalau misalnya punya toko online sendiri, itu kalau ada Google Analytics ada data insight. Data ini bisa dipelajari untuk meningkatkan penjualan sebenarnya. Makanya kayak tadi daerah mana, barang apa yang paling sering dibeli, dilihat, terus ternyata penjualannya dari mana. Ini tinggal diolah dan dimanfaatkan untuk menunjang penjualan. Itu nanti, jadi misalnya gini, kalau saya pengen jualan online, ambil nih barang-barangnya dari Jackmall, kayak tadi Mas Arista bilang, semuanya diambil, semua, terus nanti kan kita bisa lihat nih yang paling banyak dilihat yang mana. Ya udah, yang lainnya di take out, yang diambil yang ini misalnya 4 top item. Nah, terus kita bisa tes lagi, habis itu top item jalan, kok penjualannya mulai turun, kita buka lagi banyak, terus nanti kita lihat, nah, dibaca datanya sih kalau bisa. Jadi tidak hanya kita membuat produk kita atau tidak hanya kita bikin tampilannya lebih menarik, tapi datanya itu kita combine. Karena era big data adalah era data yang ada diolah untuk menghasilkan tujuan yang paling bagus, penjualan yang paling bagus, yang ujung-ujungnya mendatangkan uang sehingga kalau terjadi krisis kayak kemarin karena COVID, kita bisa survive dan tetap bisa makan. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya intinya nggak masalah ya mau buka channeling sebanyak-banyaknya, mungkin kayak buat pilihan juga ke customer-nya nih, mungkin ada yang lebih nyaman di WhatsApp dan segala macam. Dan tadi kalau Mas Arista mention juga kalau ada fitur story WhatsApp juga, dan mungkin rasanya kalau kita lihat rekomendasi dari teman yang ada di WhatsApp tuh lebih percaya ya, karena kita udah kenal orangnya, jadi ada rasa familiarity-nya gitu loh dalam apa sih dia mereview produknya atau dia promoin produknya gitu. Mungkin itu salah satu nilai plus dari WA gitu. Jadi mungkin bisa di-identified lagi kayak plus minusnya dari setiap platform yang akan teman-teman gunakan tuh apa sih sebenarnya. Dan tadi kalau dari Mas Kurniawan tambahin juga, jangan lupa baca lagi datanya. Produk kita itu lebih cocok di platform yang seperti apa, behavior customer kita lebih suka dengan produk yang modelnya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya faktornya ya, tapi sebenarnya kalau dari pertanyaannya masalah atau oke atau tidak, ya oke aja gitu ya, Mas. Iya. Nah, ya, saya itu jadi tadi. Oh ya, lanjut, silakan. Itu tadi apa namanya?
kita udah baca data, kita yakin, terus pas kita mau beli kita tanya orang. Nah, terus orang itu ternyata influencer dari Party Post. Nah, berubah ikut pendapatnya si influencer dari Party Post. Biasanya begitu sih. Itu gunanya influencer sih. Gimana Mas Iya, Arista? pokoknya orang Indonesia itu WhatsApp banget. Entah dia komunikasi bisa lewat email, nanti ujung-ujungnya pasti di WhatsApp itu. Saya jadi ingat pertemuan pertama saya sama Party Post itu lewat iklan Instagram kalau nggak salah. Terus tombol call to action-nya itu diarahkan ke WhatsApp atau ke email ya, saya lupa. Tapi kalau nggak salah ke WhatsApp ya. Habis itu saya kontak-kontakan sama akun eksekutifnya Party Post. Maksudnya kayak gitu. WhatsApp itu bisa jadi sarana komunikasi untuk menentukan penjualan kayak gitu. Cuman publikasinya itu bisa di platform lain kayak di Instagram tapi larinya ke WhatsApp, atau ke iklan di Google larinya ke WhatsApp kayak gitu-gitu. Bisa juga. Oke Mas, ini berhubung masalah durasi ya, nggak terasa banget udah 1 jam lebih ternyata diskusi kita. Sebenarnya masih pengen banget nih diskusi lagi yang lebih in-depth, tapi karena durasi lagi-lagi harus kita selesaikan dulu sesi kita untuk malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Arista dan juga Mas Kurniawan untuk materi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih untuk teman-teman brand yang datang. Jadi lebih tahu lagi nih mau mengarah kemana nih, saya lebih bagus e-commerce atau marketplace dulu gitu. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Oke, terima kasih banyak Mas untuk insight-nya. Semoga sukses terus dan sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi nonton webinarnya kelewatan sedikit, nggak usah khawatir karena video ini akan di-upload ke YouTube Party Post Indonesia. Dan apabila ada pertanyaan lebih tentang Party Post, bisa langsung hubungi kami di Facebook Party Post Indonesia, di email marketing.id@partypost.com, di Instagram @partypost_business, dan juga tentunya tadi di YouTube kita di Party Post Indonesia. Untuk itu saya tutup dulu webinar kita pada kali ini. Semoga semuanya sehat terus dan sukses terus untuk bisnisnya. Sampai jumpa di webinar yang selanjutnya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sore-sore. Oke.